Oke, sudah sementara Pak James. Sudah sementara direkam. Siapa yang jadi coach dulu nih? Boleh Pak James atau saya? Pak James saja duluan. Oke, Gantian. baik. Ya, selamat sore Pak Indra. Selamat sore Pak James. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan baik ya. Walaupun sudah sore, ya tetap semangat Pak James. Oh, sangat luar biasa. Iya. Ya, baik Pak Indra. Kalau saya lihat dari raut wajah Pak Indra ini, Iya. sepertinya ada sesuatu yang ingin dibicarakan atau ada masalah. Mungkin bisa saya ketahui jika Pak Indra berkenan. Oke, terima kasih Pak James. Sebenarnya saya ingin bercerita ya tentang pengelolaan di kelas dan beban-beban yang diberikan termasuk tugas tambahan dan lain-lain. Jadi ingin menceritakan atau men-sharingkan ya sesuatu berkaitan dengan sekolah. Jadi Pak James sudah bertanya ke saya, maka hari ini saya ingin cerita sama Pak James, boleh ya? Boleh Pak, Iya. silakan Pak Indra. Oke, terima kasih. Um, Kalau untuk hal-hal yang saya mau ceritakan, yang pertama berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan di sekolah. Jadi seperti yang saya pernah sampaikan juga kemarin, sudah sharing juga kemarin sama Pak James bahwa ada tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah atau dari yayasan sehingga itu harus mengatur waktu dengan baik begitu. Yang kedua adalah bagaimana mengelola kelas. Jadi ada kelas 7, 8, 9, saya mengajar pendidikan Pancasila. Bagaimana saya mengelola kelas itu agar kelas itu memang semua pembelajarannya itu berpihak pada murid begitu Pak James. Jadi ada saya ingin mencari apa namanya eh, pembelajaran-pembelajaran atau ilmu-ilmu baru ya sehingga dari ilmu-ilmu yang baru itu saya bisa bagikan kepada anak-anak. Jadi saya bersyukur sih Pak James, maksudnya bersyukurnya karena ikut dan lolos jadi guru penggerak ini ya. Jadi banyak belajar, banyak mendapatkan ilmu yang baru ya, teman yang baru. Jadi bisa berkolaborasi bersama-sama begitu. Sehingga ada hasilnya begitu dan tetap konsisten untuk diterapkan di sekolah. Itu mungkin yang bisa saya seringkan Pak James, saya bisa ceritakan. Ya, terima kasih Pak Indra sudah menceritakan ada sedikit problem yang saya simak tadi, tentunya dengan tugas-tugas ya. Ya, berarti ini berkaitan dengan waktu ya. Kalau bisa saya Iya, simpulkan, mungkin betul. ini sangat berkaitan dengan waktu. Ya, saya ingin bertanya lagi ke Pak Indra. Ya, kira-kira Pak Indra merasa sulit mengatur waktu itu di bagian mana? Kalau untuk pengaturan waktu ya, untuk sulitnya itu biasa sebenarnya karena jam-jam mengajar itu kan memang padat ya. Jadi padatnya karena saya kan ngajar 7, 8, 9. Jadi sepertinya tidak ada waktu di luar itu yang kecuali jam istirahat begitu. Karena di dalam kurikulum Merdeka pun P5 itu kami harus masuk untuk mengajar begitu. Jadi kalau dibuatkan jadwal sama kurikulum itu tetap dalam satu hari itu pasti ada saya mengajar di kelas begitu. Jadi kalau dibilang kesulitan berarti saya harus melihat hal-hal yang penting, hal-hal yang urgent untuk dikerjakan terlebih dahulu begitu Pak James. Ya,
Pak Indra. Ya, Ya, siap. mohon maaf saya Tidak tidak kedengaran. mendengar jelas tadi. Iya, Oke. Ya, jadi boleh eh, diulang, Pak. kalau dibilang kesulitannya yang saya hadapi di sekolah itu karena memang jadwal jadwal mengajar yang disediakan oleh kurikulum dan karena saya sendiri mengajar di kelas 7, 8, 9, jadi mungkin itu jadi sehingga beban-beban pekerjaan yang diberikan itu biasanya eh, agak keteteran begitu. Jadi saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan setiap pekerjaan-pekerjaan itu, Pak James. Oke, baik. Di sini saya mendapat juga lagi pencerahan dari Pak Indra. Dengan mengatur waktu tadi, Pak Indra bisa sepertinya tidak terlalu sulit ya untuk mengatur waktu. Kemudian di sini Pak Indra saya ingin bertanya lagi, bagaimana perasaan Pak Indra ketika menghadapi dalam pembagian waktu tersebut? Ya, kalau perasaan ya berusaha untuk semangat, senang ya, berusaha untuk memotivasi diri sehingga pekerjaan-pekerjaan yang diberikan itu tetap dikerjakan, tetap dilakukan dengan bertanggung jawab, Pak James. Jadi dibawa senang saja sebenarnya supaya tidak jadi beban yang bikin ya buat stres atau akhirnya bisa jatuh sakit ya. Jadi mental itu harus harus baik begitu. Karena kalau kita emosi, kalau kita bawaannya tidak stabil, maka di kelas juga itu bisa mempengaruhi. Jadi kemarin juga kita belajar tentang mindfulness itu. Jadi saya bersyukur ternyata ada sih ilmu itu sehingga itu boleh memberikan satu eh, apa namanya koreksi diri, maksudnya supaya kita tenang ya, kalau ada masalah, ada persoalan ditenangkan dulu begitu supaya tidak sampai akhirnya yang jadi korban itu bisa bisa jadi anak-anak di kelas gitu. Itu mungkin Pak James. Oh iya, terima kasih Pak Indra. Ya, mungkin satu lagi pertanyaan. Iya. Eh, dari kalau menurut Pak Indra, apakah langkah yang sudah Pak Indra lakukan tadi, apakah sudah bisa Pak Indra aplikasikan dan bagaimana eh, respon dari peserta didik dan rekan kerja Pak Indra? Iya. Jadi kalau ditanya langkah-langkah yang dilakukan, iya langkah-langkah itu sebenarnya saya sudah lakukan ya. Jadi eh, tetap harus bertanggung jawab untuk mengerjakan itu, Ya, tidak boleh menunda waktu dengan perasaan betul. senang ya, bersyukur sehingga ketika melakukan itu betul-betul dilakukan dengan baik dengan bijaksana begitu. Jadi kalau perasaannya saya itu tadi kan masih ada rasa senang begitu. Ya, Iya, ya terima kasih Pak Indra. Ya, kalau saya boleh menyimpulkan sedikit. Memang kalau kita dalam keadaan semangat, tentunya semua itu pasti akan berjalan dengan baik apapun pekerjaan itu. Kalau kita lakukan dengan semangat, seperti yang sudah Pak Indra sampaikan, tentunya itu akan menjadikan hasil yang sangat optimal, khususnya kita sebagai guru. Ya tentunya ini sangat berdampak pasti positif ya, sangat baik. Ya, di sini ada refleksi setelah kita coaching Pak Indra. ya, Ya, saya ingin bertanya lagi. ya silakan Pak James. Menurut Pak Indra, apakah dari percakapan kita tadi, Pak Indra bisa menemukan atau mendapat solusi dari masalah yang Pak Indra telah hadapi? Ya, kalau dari saya sebenarnya
solusi yang saya selama ini terapkan itu mungkin belum maksimal, Pak James. Jadi masih ada hal-hal yang akhirnya itu di luar batasnya kita atau kemampuannya kita begitu. Jadi seperti contohnya di dalam penerapan pembelajaran di kelas begitu. Saya kan harus mencari ide-ide yang baru ya, tetapi karena dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh eh, kesibukan-kesibukan ya, sehingga itu tidak menjadi tujuan utama ya untuk dilakukan. Jadi biasa itu tadi ada apa namanya, solusi-solusi itu yang biasa saya terapkan tapi tidak maksimal dilakukan, Pak James. Ya, baik Pak Indra. Mungkin saya rasa sudah cukup dari percakapan kita pada sore hari ini. Ya, atas waktu dan kesempatan, saya boleh Pak Indra bisa bercakap dengan saya dan ini satu menentukan hasil yang bagus untuk Pak Indra bisa lakukan ke depannya dengan masalah yang Pak Indra hadapi. Oke, Ya, terima terima kasih kasih. Pak Indra. Terima kasih Pak James ya sudah bisa sharing-sharing cerita ya. Oke, sekarang eh, refleksinya sudah Pak James sudah. Ya, Oke, berarti saya lagi ya. Oke. Ya, selamat sore Pak James. ya selamat sore Pak Indra. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, luar biasa, Ya, kabar baik. baik ya, walaupun memang ada kesibukan-kesibukan yang eh, dilakukan ya saat ini sampai di sore hari dari pagi sampai sore. Jadi hari ini kita bisa kembali di Rukol ya, calon guru penggerak. Em, saya perhatikan dari Pak James itu mungkin ada sesuatu yang perlu diceritakan atau pengalaman-pengalaman yang Pak James dapatkan di dalam 3 bulan ini, di dalam 3 bulan kita melaksanakan calon guru penggerak ya, yang akhirnya sampai di Desember ini, itu boleh tidak di-sharingkan atau ada sesuatu yang bisa diceritakan dari Pak James, disilahkan. Ya, memang sangat benar Pak Indra. Jadi saya mungkin bisa bercerita sedikit dengan problem yang saya sedang hadapi. Ya, kebetulan memang saya mengajar di dua unit yang berbeda, yaitu jenjang SD dan SMK. Di sini saya memiliki masalah di jenjang SMK, karena saya juga sebagai wali kelas di tahun ketiga saya sudah menjadi wali kelas untuk di jenjang SMA. Ya, ya masalah yang saya hadapi tentunya masalahnya sangat banyak, tapi ada satu masalah yang ini masih membuat saya juga ya boleh dikatakan gagal, boleh juga dikatakan baru belajar. Ya, jadi saya memiliki siswa kurang lebih 30 orang yang sekarang mereka sedang melaksanakan PKL. Jadi ada mereka tidak di sekolah sekarang dan waktu sebelum mereka melaksanakan PKL ini ada sekitar 5 siswa saya yang di pada pertemuan rapat kami Dewan Guru itu tidak dinyatakan naik kelas dan ini Hmm. menjadi masalah buat saya sehingga saya harus berpikir keras bagaimana cara anak-anak ini apalagi mereka sudah di akhir kelas di kelas 3 tentunya ini akan sangat berdampak buruk ketika mereka tidak melanjutkan sekolah atau tidak naik kelas. Itu yang menjadi masalah saya, Pak Indra. Oke, terima kasih Pak James sudah menyampaikan masalah di SMK ya. Jadi Pak James sebagai wali kelas dan mendapatkan 30 siswa di kelas itu dan mereka melaksanakan PKL sehingga di dalam PKL itu akhirnya anak-anak
ada yang tidak naik kelas ya, betul ya Pak James? Ya, hampir tidak naik kelas. Hampir tidak naik kelas ya. Jadi masalah-masalah itu yang akhirnya membuat Pak James istilahnya gaulnya galau ya hari-hari ini Ya, gitu. Nah, di dalam kegalauan atau ada kekhawatiran atau ada kerja keras yang harus dilakukan oleh Pak James, perasaan sekarang bagaimana yang Pak James rasakan saat ini di dalam ya, melihat permasalahan-permasalahan itu? ya, jujur saja Pak Indra, eh, sebelum penerimaan rapor itu, saya sempat tidak bisa tidur selama 1 minggu ketika selesai final rapat cek untuk penaikan kelas. Karena memang sudah ada keputusan yang dibuat oleh Dewan Guru serta Kepala Sekolah. Karena sedikit saya jelaskan Pak Indra, kalau di jenjang SMK itu, saya juga baru tahu ternyata beda kayak kita di SMP atau SD. Jadi kalau di SMK itu ada mata pelajaran kejuruan yang biasanya itu ketika guru kejuruan masuk, itu dia mengambil waktu itu dari jam pertama sampai jam ke-8. Jadi Pak Indra bisa ke anak 1 minggu tidak hadir atau 1 hari saja tidak hadir, tentunya pembelajaran itu pasti akan sangat ketinggalan. Dan ini yang membuat saya juga eh, merasa bahwa, aduh, jangan-jangan saya gagal jadi wali kelas ini. Dan setelah saya mencoba membangun komunikasi dengan siswa saya, nah di sini ada masalah yang saya temukan. Ternyata memang mayoritas anak-anak wali saya itu berada, orang tuanya itu berada di luar kota Palu ya. Ada yang di Poso, Morowali, di Kabupaten Sigi. Jadi sehingga akses mereka itu dan akses saya juga untuk berkomunikasi dengan orang tua itu agak sulit. Dan di sini saya melihat juga ternyata eh, setelah mereka dibebaskan bersekolah di Kota Palu tanpa adanya pengawalan serta kontrol orang tua secara tatap muka, ini membuat mereka itu menjadi malas ke sekolah. Dan inilah satu penyebabnya tadi sehingga pada saat rapat itu ada 5 anak ini yang memang dinyatakan tidak tidak bisa naik kelas karena memang dalam ada anak yang sampai 2 bulan full tidak masuk di sekolah. Hmm. Jadi saya dengan itu saya mencoba melakukan pendampingan kurang lebih 1 minggu. Saya melakukan kontrol dengan kesibukan saya. Tentunya saya mencoba membagi waktu. Kemudian saya juga bisa mendapatkan alamat-alamat mereka. Jadi saya terjun langsung ke kos-kos mereka serta tempat-tempat tinggal mereka. Begitu Pak Indra. Ya, luar biasa Pak James ya, dari cerita yang Pak James sampaikan, permasalahan-permasalahan yang didapatkan. Jadi ada kontribusi besar sebenarnya dari kita guru. Jadi Pak James itu sebenarnya sudah melakukan hal yang luar biasa begitu. Jadi ketika ada hasil rapat daripada Dewan Guru berkaitan dengan anak perwalian, karena memang saya juga anak wali kelas, jadi saya tahu betul bagaimana dengan kondisi anak-anak begitu. Jadi kalau ada ini pengalaman Pak James, ada pengalaman saya sebagai wali kelas begitu. Jadi kalau dibilang ada anak-anak akhirnya tidak naik kelas ya, Ya, jumlahnya juga tidak sedikit tadi, dan ada yang dilakukan oleh Pak James adalah langkah-langkah yang dilakukan, pergi berkunjung sampai ke kosnya mereka, itu bagi saya sangat sangat luar biasa ya, Pak James. Jadi tidak tidak gampang, maksudnya ada hati yang ditaruh untuk peka dan harus memperjuangkan anak-anak ini. Dari langkah-langkah tersebut, bagaimana apa yang aplikasinya yang didapatkan oleh Pak James begitu dari langkah-langkah yang sudah Pak James lakukan? ya, dari langkah yang sudah saya lakukan seperti yang saya sudah sampaikan tadi, tentunya ini tidak bisa juga hanya saya sendiri yang melakukan ini.
tentunya ada pendekatan yang saya lakukan, terutama saya melihat profil belajar mereka dari wali kelas mereka ya, profil wali kelas mereka dari kelas 10 sampai kelas 11. Saya coba sharing dengan rekan-rekan wali kelas dan guru-guru kejuruan yang ada. Ternyata memang ada pada saat transisi lalu, ternyata di kelas 10 dan di antara semester, ya di semester 1 di kelas 10 itu ternyata ada pertukaran wali kelas. Ya, boleh dikatakan wali kelasnya lalu memang sangat tegas ya, sangat tegas sehingga eh, seorang laki-laki, karena mereka diganti oleh seorang perempuan, mungkin di sini mulai timbul rasa ya boleh dikatakan mungkin sudah berani tidak tidak rajin ke sekolah. Ya, Dan ini saya coba melakukan sharing dengan teman-teman wali kelas sebelumnya. Ternyata memang benar ini anak-anak ini memang kurang pengawasan dari orang tua. Itu saja yang menjadi kendalanya. oke, terima kasih Pak James ya. Jadi dari masalah-masalah yang dihadapi, terus ada langkah-langkah yang dilakukan, dan ada juga eh, perasaan yang Pak James rasakan. Nah, kita ke itu kesimpulan ya yang saya dapatkan tadi dari percakapan kita, dari eh, pengalaman-pengalaman yang Pak James telah sampaikan berkaitan dengan siswa ya, berkaitan dengan anak-anak yang tidak naik kelas ya, dengan jumlah yang tidak sedikit ya. Jadi refleksi kita hari ini ya, menurut Pak James ya, ada enggak solusi yang ditemukan dari Pak James ketika menghadapi masalah-masalah tersebut begitu. Ya, untuk solusi tentunya saya sudah mendapatkan solusi dengan melakukan pendekatan saya sebagai bukan hanya sebagai sekedar wali kelas mereka, tapi saya juga bisa menjadikan posisi diri saya, menjadikan mereka saya sebagai orang tua mereka, terutama khususnya anak-anak saya yang memang agak jauh dari orang tua, sehingga memang kontrol itu sangat perlu dilakukan. Kemudian saya juga mencoba mendekati mereka punya wali yang ada di Kota Palu dengan saya meminta nomor HP dari wali mereka sehingga komunikasi ketika mereka boleh dikatakan tidak hadir ke sekolah, saya bisa memantau mereka dan sesekali saya coba juga untuk menyurat menyurat kepada orang tua mereka agar bisa ke sekolah dan bertemu langsung dengan saya dan dengan guru-guru yang mengajar di kelas mereka. Seperti Oke. itu, Pak Indra. Ya, terima kasih banyak Pak James sudah bercerita dari pengalaman-pengalaman yang Pak James telah rasakan ya. Semoga dari cerita kita ini ya ada hal-hal yang baik yang boleh kita dapatkan, dan ada juga hal-hal yang membangun, termasuk dalam perubahan-perubahan sikap daripada anak-anak Ya, ya, karena itu adalah anak-anak kita juga yang harus ya, betul-betul diperjuangkan. Jadi bersyukurnya itu kita bisa sharing, kita bisa cerita ya. Itu mungkin Pak ya. James. Terima kasih untuk waktunya ya. Iya, Pak Indra, saya juga mengucapkan terima kasih, Pak Indra, Baik. karena saya sedikit sudah lega dengan percakapan kita dan saya juga bisa mengumumkan apa yang menjadi masalah saya dan dengan sendirinya saya bisa ya pelan-pelan untuk menghadapi dan mengatasi masalah yang saya hadapi. Oke. Terima kasih Pak Indra. Ya, terima kasih Pak James. Ya, demikian eh, percakapan kita atau coaching kita hari ini ya, dan kita akan membuat masing-masing refleksi berarti Pak James ya. Untuk rekamannya masih direkam Pak James? Nih ya.
Iya, sepertinya